itu nanti ternyata apa namanya itu menyumbat di jantung, berarti kan terjadi gagal jantung. Kalau misalnya menyumbat di otak, berarti kan terjadi stroke. Nah, pada saat itu maka saya minum 8 saset per hari. Ya, 8 saset per hari. Kenapa saya minum 8 saset per hari? Karena di produk itu ada paten yang menyatakan bahwa itu bisa mencegah atau mencegah terjadinya penggumpalan darah. Itu satu. Ya, ada beberapa paten, mungkin nanti dijelaskan lebih lanjut. Nah, sehingga pada saat saya minum 8 saset per hari itu, 2 hari kemudian pada saat diambil darahnya itu sudah mulai normal. Nah, itu peristiwa yang menurut saya sangat ini ya, karena apa? Karena pada saat COVID itu COVID kami kena COVID itu sebelum Delta. Jadi pada saat yang pertama itu sudah mulai turun jauh, ya, jadi rumah sakit itu sudah mulai kosong, ya kan? Sehingga kami itu di rumah sakit itu cuma bertiga. Jadi saya, istri saya, dan ada 1 orang ibu-ibu. Nah, bertiga aja. Sementara bangsalnya itu sel isolasinya kan luas ya. Nah, ternyata pasien yang ketiga itu meninggal. Nah, jadi kan kita ngeri juga ya, waduh ini pasien ketiga meninggal, kita cuma berdua. Sementara kan di rumah cuma anak-anak aja kan, anak-anak. Jadi kami khawatir banget kalau misalnya masih pengen ketemu anak, masih bisa gimana nih. Jadi bagaimana berusaha supaya daya tahan tubuh kita menjadi bagus. Karena saya tahu bahwa serangan virus itu sebenarnya tidak ada obatnya. Serangan virus itu obatnya adalah dari imun kita sendiri gitu sebenarnya. Ya, dulu saya pernah belajar tentang vaksin gitu ya, tentang vaksin itu ada yang namanya T-cell. T-cell itu adalah sel yang akan membungkus virusnya, jadi virus itu jadi tidak aktif. Ya, dibungkus virusnya, virus jadi tidak aktif, sehingga virusnya tidak menyebar kemana-mana, tidak melakukan pembelahan-pembelahan. Nah, itu ya. Nah, itu adalah vaksin. Salah satu vaksin itu cara kerjanya seperti itu. Jadi membungkus, dia melakukan seperti virus, sehingga sel-sel T-nya itu sudah kenal, oh ini ada virus ini, ada virus ini. Itu tujuannya vaksin seperti itu sebenarnya. Nah, jadi saya tahu bahwa virus itu nggak ada obatnya. Obatnya adalah dari imun kita sendiri, dari T-sel kita sendiri. Bahkan ada yang namanya natural killer cell. Natural killer cell itu ya sel-sel tubuh kita yang akan sebenarnya bukan mematikan. Jadi virusnya itu dibungkus sama sel itu, sama natural killer itu, dibungkus kemudian tidak aktif. Itu ya. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, sehingga setelah itu kemudian kami terutama saya kan yang pertama yang ikut kan istri saya. Jadi saya akhirnya aktif terlibat di bisnis ini. Ya. Kemudian bisnis konsultan saya supaya kami bisa lebih leluasa, maka konsultan kami setahun kemarin itu kami percayakan kepada teman dan kepada anak-anak milenial lah, anak-anak milenial yang memang sudah saatnya untuk berkecimpung di dunia usaha seperti itu ya, sehingga kami bisa menjalankan bisnis ini jauh lebih leluasa daripada sebelumnya. Nah, dengan menjalankan bisnis ini, nah kami itu kemarin sudah dapat free trip ke Turki ya kan, trip Turki, kemudian ke Dubai gitu kan, seminggu kemudian Dubai. Nah, yang dulu sebelum pandemi awal itu sebenarnya kita dapat ke Jepang ya, tapi begitu pandemi kan di freeze. Nah, itu mungkin nanti diberangkatkan di awal tahun depan. Semoga aja. Semoga aja sudah tidak terjadi lagi ada pandemi-pandemi lagi. Nah, kemudian itu yang kami lakukan ya, setiap saat kita jadi sharing tentang produknya, ya tentang bisnisnya. Karena apa? Dengan bisnis ini penghasilan kami cukup lumayan. Sebenarnya untuk di konsultan itu lumayan juga. Tapi dengan adanya ini berarti sehingga ada dua sumber lah ya, dua sumber untuk kami bisa melakukan bermanfaat. Intinya sih sebenarnya untuk memberikan manfaat ke banyak orang. Kenapa?
Karena gini, kalau di konsultan kami, misalnya ada teman yang minta pekerjaan gitu ya, saya join dong di perusahaanmu. Nah, itu kan saya tidak bisa memberikannya, nggak serta-merta memberikan. Karena apa? Karena untuk di konsultan itu kan butuh kompetensi yang standar, ada standar-standar kompetensi yang harus dipenuhi. Dan itu tidak semua orang bisa masuk ke situ. Tapi dengan di bisnis ini, di bisnis yang nanti akan dijelaskan oleh istri saya itu semua orang bisa. Tidak perlu kompetensi yang tinggi. Orang yang tidak sekolah pun bisa. Ya, orang yang sekolah bisa, ya siapapun bisa yang asal satu mau belajar. Yang pertama itu mau, asal mau itu pasti bisa. Nah itu ya. Tapi kalau nggak mau ya sudah selesai lah, udah nggak bisa. Gitu ya. Karena ya itu kan namanya belajar. Saya pun belajar gitu. Sampai sekarang pun saya tetap belajar. Karena ini adalah suatu hal baru dan belajar itu kan sampai kita meninggal ya. Kita meninggal tetap harus selalu belajar sama. Ini hal-hal yang baru yang perlu skill baru, kompetensi baru gitu. Jadi kita harus belajar. Itu saya rasa cerita dari saya biar nggak bosen ya saya serahkan ke polisi kesehatan. Silakan. Iya, oke. Terima kasih Pak Yusuf. Oke, malam ini selain jadi MC, saya juga jadi presenter. Jadi tadi kesimpulannya intinya Pak Yusuf akhirnya percaya gitu ya dengan produk kesehatan yang diberikan istrinya. Kemudian pembekuan darahnya bisa bebas, tekanan darahnya juga normal, dan juga alhamdulillah bisa sehat lah dari COVID gitu ya Pak Yusuf ya. Oke, sekarang pastinya teman-teman penasaran ya yang diceritakan Pak Yusuf, terutama yang baru join malam ini. Boleh ditulis nggak yang baru join siapa aja namanya? Sekalian kenalan. Ayo ditulis biar saya kenalan. Ayo ditulis biar bisa mulai. Kok saya bacanya MacGyver. Ya, ada lagi? Oke, masih malu-malu kali ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja ya. Hari ini saya akan menceritakan ya, sharing aja. Oh, ada Ustadz Tony. Assalamualaikum Ustadz Tony. Ya, mudah-mudahan yang lain nanti juga menulis ya. Yang baru pertama kali pastinya penasaran. Ya, selamat malam Kak Meksi. Pengen tahu ini komunitas apa sih yang diceritakan oleh suami saya yang pernah kena pembekuan darah gitu ya karena ada komorbid tekanan darah tinggi pada saat COVID, dan alhamdulillah hanya dalam 2 hari saja pembekuan darahnya itu bisa normal. Karena kami agak trauma dengan kata pembekuan darah ya. Tetangga kami itu meninggal karena pembekuan darah, 85% pembekuan darah saat anaknya itu dititipin ke kami gitu. Jadi kami tahu prosesnya dari mulai dideteksi negatif, lalu jadi positif, lalu UGD, lalu pembekuan darah. Kalau udah pembekuan darah itu, apalagi udah 85%, itu sebentar lagi gitu katanya dari rumah sakit. Nah, jadinya teman-teman, saya akan cerita komunitas yang diceritakan oleh Pak Yusuf tadi ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat slide yang ditayangkan sekarang. Si pemberi profil jadi MacGyver ya, jadi penayang slide. Silakan Pak Yusuf. Jadi komunitasnya ini saya akan ceritakan bagaimana saya mengenal komunitas ini. Kalau saya jujurnya juga awalnya kayak nggak sengaja gitu ya, tapi dari sebuah gambar yang saya temukan di story Facebook. Jadi bukan di feed tapi di story Facebook, dan gambar itu tiba-tiba hilang. Tapi karena beliau itu adalah top 10 leader di perusahaan sebelumnya, tempat suami saya pernah bergabung walaupun akhirnya lebih fokus ke konsultannya. Jadi saya kenal lah siapa dia, orang yang paling berpengaruh ya, 10 besar orang berpengaruh. Nah, kalau yang kanan, yang gambar afternya, pastinya saya nggak percaya karena belum pernah lihat. Tapi gambar kiri itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi sebetulnya nggak percaya before afternya, tapi secara emak-emak tuh penting banget lah penampilan luar ya. Tadi saya lupa memperkenalkan diri, nama saya Anis. Background saya adalah saya trainer, saya coach, hipnoterapis, dan juga psikolog gitu ya. Jadi tugas saya kurang lebih saya lebih sering ketemu dengan klien-klien corporate. Nah, karena trainer kan majority tugasnya menjadi public speaker ya. Jadi artinya di depan. Jadi pastinya harus merawat diri lah ya, harus perform. Nah, jadi walaupun nggak gitu percaya, pokoknya udah langsung dibeli aja gitu ya. Nah, tadi seperti cerita bahwa saya polisi kesehatan karena memang suami punya tekanan darah tinggi dan beliau itu kalau sakit nggak dirasa gitu. Jadi pernah
posisi udah gedubrak pingsan digotong tetangga, posisi gedubrak pingsan yang kedua itu digotong saya dan teman-teman. Waktu itu saya belum belajar kesehatan, lama-lama jadi tahu oh dia ada tekanan darah tinggi dan dia nggak ngerasa. Nah, anak saya yang pertama juga mirip karakternya seperti beliau ya. Jadi kalau sakit itu nggak begitu dirasa, tahu-tahu ya itu dibawalah ke rumah sakit. Nah, itu yang bikin saya yang psikolog bertransformasi jadi polisi kesehatan. Akibatnya semua produk nutrisi itu harganya tuh kadang-kadang kayak nggak masuk akal, saya belilah buat jagain ya orang-orang tercinta saya di rumah gitu ya. Seperti itu. Nah, singkatnya seperti itu. Secara tidak langsung kan saya sudah meriset di tubuh saya sendiri waktu saya beli produk yang dipakai oleh teman suami saya ini atau Mbak Eni waktu itu saya manggilnya ya. Dan menurut saya ya memang benar patennya tuh bermanfaat karena udah 20 tahun meriset produk ABC itu udah keren-keren semua ya. Air di rumah kami juga pakai mesin yang khusus air kesehatan gitu ya. Jadi ini produk memang keren banget gitu karena saya udah bisa bandingkan dengan apa yang saya minum selama 20 tahun. Nah, mau nggak mau akhirnya saya belajarlah tentang kesehatan lebih mendalam ya khusus untuk produk ini. Di slide selanjutnya Pak Yusuf. Nah, akhirnya belajarlah tentang stem cell terapi ya. Singkat katanya begini teman-teman, di dalam tubuh kita itu ada induk sel ya. Induk sel itu kalau diregenerasi itu bisa membantu ketika misalnya jantung kita ada persoalan dan membutuhkan regenerasi yang lebih cepat. Misalnya ada apa ya, ada plak dan lain-lain. Atau misalnya dengkulnya ibu-ibu ya, biasanya 40 tahun ke atas sudah mulai ngilu-ngilu, itu berarti regenerasi selnya kurang di sana. Nah, nanti sistem sel terapi, si induk sel itu dia akan tahu di bagian tubuh mana yang harus diregenerasi lebih dulu gitu. Dia bisa mengobati, bukan mengobati, self healing terhadap dengkulnya, terhadap rambutnya gitu ya, atau terhadap wajahnya, tergantung bagian kita yang kurang di mana. Itu yang disebut dengan stem cell terapi. Tapi memang ini terapi ya, jadi sebuah terapi yang dilakukan oleh dokter. Nah, saya tidak akan cerita itu, hanya ini adalah sebuah analogi. Nah, selanjutnya, kenapa sih perlu regenerasi sel? Kenapa akhirnya perlu juga stem cell terapi ini menjadi sebuah terapi yang ke depan itu akan sangat booming sekali gitu ya? Karena di setiap hari di dalam tubuh kita itu kehilangan 432 miliar sel setiap hari. Nah, di dalam tubuh kita itu ada 60 sampai 100 triliun sel. Jadi banyak banget kalau disuruh baris ya. Berkurang 432 miliar sel. Kalau misalnya 432 miliar, lalu diregenerasi lagi 432 miliar, seperti usia kita 17 tahun ke bawah, nggak ada masalah gitu ya, kita sehat-sehat aja, bahkan bisa tambah tinggi gitu ya, seperti itu. Dan juga kalau ada misalnya kita jatuh, yang usianya masih muda tuh cepet banget recovery-nya. Nah, otak itu kehilangan 190.000 sel dalam satu hari. Darah 2 juta sel dalam 1 detik. Nah, 1 detik ini darah tuh udah 2 juta. 2 detik 4 juta. Ya, makanya 432 miliar sel sehari. Kulit kehilangan 40.000 sel dalam satu hari. Itu yang menyebabkan ibu-ibu sangat fokus bagaimana mengurus kulitnya. Ya, kehilangannya 432 miliar, tapi yang dikembalikan kalau kita di atas 17 tahun itu nggak 432 miliar. Yang dikembalikan, apalagi kalau kita punya penyakit, apalagi kalau pola makan kita nggak bagus, apalagi kalau polusi udara, apalagi kalau kita stres, apalagi, nah itu yang membuat kita akan minus. Kalau sel regenerasinya itu tidak sama dengan kebutuhannya, ya lama-lama tanda-tandanya ada kebotakan, ada matanya kurang melihat, ada gangguan otot, ada serangan jantung. Nah, seperti itu, teman-teman. Makanya stem cell ini sebetulnya digunakan untuk pencegahan ya sebelum terjadinya sakit, atau seperti yang akan dilakukan ibu saya ya. Ibu saya stroke, biar lebih cepat lagi regenerasinya, kami pengen melakukan stem cell terapi biar regenerasi sel di kepalanya, di otaknya itu bisa lebih cepat terganti gitu ya. Dan satu lagi adalah untuk perawatan. Jadi untuk misalnya wajahnya pengen kinclong, bisa tuh menggunakan stem cell terapi. Atau rambutnya misalnya udah mulai botak, bisa dengan stem cell terapi. Malam ini saya nggak tayangkan ya, ini cuma sebuah contoh yang kalau disuntikan ke dalam dengkul karena misalnya dengkulnya ada persoalan. Dan stem cell terapinya tuh diambil dari sumsum tulang belakang, kemudian dibiarkan selama 3 jam, kemudian disuntikan ke bagian tubuh kita. Otomatis itu lumayan lah ya, pertama juga butuh waktu, kedua juga lumayan sakit gitu ya, kalau yang nggak tahan sakit.
Seperti itu ya. Tapi memang kalau di Indonesia, Pak Dahlan Iskan itu melakukan stem cell terapi secara rutin setiap 6 bulan sekali ya, karena beliau kan pernah transplantasi hati ya. Nah, ini sebuah prosesnya. Saya langsung aja ke berikutnya Pak Yusuf. Nah, stem cell terapi ini biayanya luar biasa. Karena saya kan mau melakukan untuk ibu saya, jadi saya survei, biayanya paling murah itu 75 juta, itu pun diskon per satu kali ya. Kemudian ada 100 juta, ada 150 juta per satu kali terapi. Jadi kalau 4 kali terapi, kenapa ini ditulis 600 juta? Karena kami punya GM yang sudah melakukan stem cell terapi 4 kali. 4 kali 150 juta artinya 600 juta. Dan stem cell terapi ini nggak bisa sekali pakai, jadi nanti harus diulang, artinya lumayan ya biayanya. Jadi akhirnya berpikirlah gimana caranya kita tetap bisa teregenerasi 432 miliar selnya itu, gimana kita tetap berstamina, tetap sehat, mirip cara kerjanya dengan stem cell terapi, tapi terjangkau dan bahkan mungkin tidak sakit. Nah, disinilah, di komunitas inilah kami menjawab persoalan ini. Nah, dengan apa? Nah, dengan apa yang akan saya sharing ya. Ini alternatif yang lebih murah, prosedurnya nggak harus oleh dokter ya, tinggal diminum aja. Nah, begitu teman-teman. Dengan apa? Dengan apa yang disebut salah satu yang tadi diminum oleh Pak Yusuf yang membantu tidak terjadinya penggumpalan darah atau pembekuan darah yang mengakibatkan kematian pada COVID itu adalah yang disebut SOP Subarasi ya, atau Salmon Ovari Peptide. Nah, seperti itu. Ini yang saya pakai waktu saya lihat wajah Mbak Eni itu kok berubah gitu ya. Oke, nah nextnya. Apa sih Salmon Ovari Peptide? Jadi ada seorang profesor yang datang ke Pulau Hokkaido, ya dia lihat kok wanita-wanita di Hokkaido ini kulitnya jauh lebih kenyal dari wanita di Jepang pada umumnya, ya. Wanita Jepang aja udah kulitnya bagus, di situ lebih bagus. Rambutnya juga masih hitam-hitam dan bagus-bagus. Apa sih yang membedakan dalam pola makannya? Oh, ternyata orang-orang Hokkaido itu memakan salmon ovari peptide atau selaput telurnya ikan salmon. Sementara orang-orang Jepang kebanyakan makannya telur ikan salmon aja gitu. Nah, ternyata setelah diteliti, itu memang salmon ovari peptide itu keren banget gitu ya. Nanti akan ada tabelnya. Nah, di produk Subarasi ini ada peptide tomat dan juga ada peptide sarden. Itu yang membuat patennya menjadi lebih banyak ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan aja sekilas di salmon ovari peptide itu ada angka-angka ya, ada protein, ada angka-angka kimia senyawa kimia di dalam tubuh kita yang diperlukan, yang jumlahnya itu jauh lebih banyak apabila menggunakan human placenta. Tadi yang disebut stem cell terapi itu sebagian itu menggunakan bahan dasarnya human placenta atau ari-ari bayi ya. Ari-ari bayi aja angka-angkanya itu nggak sedahsyat salmon ovari peptide. Belum lagi biaya dan lain-lain. Seperti itu teman-teman ya. Oke, nah berikutnya tadi kan saya menyebut paten-paten itu yang disampaikan oleh Mbak Eni gitu ya di awal. Ini beda nih, ini ada paten. Saya bilang kan produk yang saya minum juga ada regenerasi sel. Ini ada paten nih, nanti kamu rasakan beda deh gitu. Apa sih paten itu? Jadi gini nih katanya Mbak Eni. Jadi ini diuji coba ke 100 orang. 100 orang itu harus dapat manfaat paten ini. Kalau ada 1 orang aja yang tidak dapat, pasti sertifikat patennya itu tidak diberikan. Apalagi ini sertifikat patennya dari Jepang, dari Cina, dan dari Korea. Ya, itu yang juga ya udahlah saya nggak pikir panjang, saya mau coba. Nah, apa aja sertifikat paten dari Subarasi? Nah, Subarasi itu kan artinya hebat, ya. Yang pertama itu nanti teman-teman patennya itu bisa dicek di JP3946238 dan seterusnya gitu ya. Yang pertama adalah regenerasi sel. Jadi yang tadi saya ceritakan ya, dia akan mencari di bagian tubuh mana yang perlu dilakukan regenerasi sel. Ada tetangga saya ya di komplek ibu saya di Bandung, itu udah mau masuk ruang operasi, mau dipasang ring, nggak jadi gitu. Ternyata jantungnya udah sehat ya. Apalagi paten keduanya adalah melancarkan sirkulasi darah. Jadi darah yang lancar itu menyebabkan plak-plak yang tadinya mau dipasang ring nggak jadi ya. Dan keren lagi Subarasi ini kan diciptakan khusus untuk Indonesia yang memang penyakitnya itu kebanyakan penyakit karena makan enak gitu ya. Makanya ini memang fokus pada pembuluh darah. Paten yang ketiga ini setelah ada tambahan peptide tomat tadi ya. Jadi anti hipertensi agent.
Bahasa gampangnya adalah menormalkan tekanan darah. Artinya, tekanan darah yang tinggi seperti suami saya kan 140 ya, setelah COVID sempat 200, habis disuntik vaksin juga sempat 200, saya langsung kasih 8 aja ya, karena udah kebiasaan kalau ada apa-apa saya kasih 4 minimal, kalau enggak 8 saset gitu ya. Jadi kami nggak perlu ke dokter kalau dalam kondisi-kondisi genting kayak gitu. Nah, itu membantu benar-benar. Beliau baru minum pertama kali yang tadinya beliau cerita nggak noleh sama sekali, saya rada paksa gitu ya kan, dia saya nggak mau lah, nggak mau 2 saset gitu, ya udah saya masukkan ke dalam 1 saset, saya minumin setiap pagi. Begitu menggunakan Subarasi langsung 120, itu yang akhirnya beliau mulai menengok terhadap produk ini gitu ya. Nah yang keempat yang tadi beliau ceritakan, membantu tidak terjadinya penggumpalan darah ya. Jadi memang beliau setiap pagi ditanya bagaimana, kata dokternya, sehat-sehat. Nah ternyata di hari kedua itu darahnya nggak bisa diambil. Jadi darahnya itu ya tadi beku kayak cendol. Begitu dikeluarin langsung beku. Nah kebayang ya, berarti di dalam tubuhnya juga sudah seperti itu. Nah karena kami masih pengen hidup, ketemu dengan anak-anak ya, karena kami berdua masuk rumah sakit, ya udah kami sepakat untuk menggunakan 8 saset Subarasi ini dan Utsukushi gitu ya. Kalau dalam kondisi genting seperti itu teman-teman, semua biaya itu menjadi murah karena kita mempertahankan nyawa kita gitu ya. Ya, slide berikutnya. Itu tadi patennya ya teman-teman semua ya. Oke, nah ini adalah contoh-contoh orang-orang yang ada penderita kencing manis yang tadinya kakinya sudah nggak lengkap ya, dengan regenerasi sel itu tubuh mengobati sendiri. Jadi menjadi self healing. Regenerasi selnya tumbuh gitu ya. Sel-sel di kakinya tumbuh ya. Jadi kakinya jauh lebih sempurna ya. Nah, next-nya silahkan Pak Yusuf ada di gambar selanjutnya. Ini sama, ada yang testimoni luka basah ya jadi mengering, luka bakar juga ya. Ada yang autoimun psoriasis ya, saya nggak begitu paham, tapi kemarin ada seorang autoimun yang jenis sama, jadi yang menyerang kulit, itu sampai udah melakukan stem cell terapi, ya tetap seperti itu ya, tapi dengan ya atas izin Allah dengan produk kami, beliau udah jauh lebih bagus kondisinya. Ini yang autoimun dengan produk yang tadi hebat. Ya intinya kalau SOP Subarasi atau Salmon Ovari Peptide itu mudah ya. Saya suka sharing, apapun yang ada di dalam tubuh kita itu kan ada selnya. Kalau ada selnya di rambut ada persoalan, ada regenerasi di rambut sehingga rambutnya tumbuh lagi. Ada persoalan di kulit wajah, misalnya keriput dan lain-lain, ada persoalan regenerasi selnya terjadi menjadi jauh lebih mudah, jauh lebih kenyal. Seperti itu. Jadi bisa untuk seluruh tubuh. Ada yang dengkulnya ada persoalan, ada yang misalnya diabetes itu karena pankreasnya sudah nggak bagus. Jadi menurunkan atau menormalkan tekanan darahnya dengan melakukan regenerasi sel terhadap pankreas. Seperti itu ya, sampai bahkan disebut obat dewa, walaupun itu bukan obat dewa ya, tapi gampangnya seperti itu. Makanya arti dari Subarasi adalah hebat. Hebat berikutnya adalah produk ini hanya khusus diciptakan untuk Indonesia. Artinya nantinya produk ini keluar negeri harus dari member-member yang sudah terdaftar di AFC Indonesia gitu. Oke, produk kedua yang nggak kalah menarik itu adalah Utsukushi yang artinya cantik dari dalam. Nah, saya mau cerita sedikit sebelum cerita Utsukushi. Ketika Mbak Eni datang ke rumah saya karena waktu itu tiba-tiba yang saya nggak berniat bisnis, ada teman saya membeli, terus setiap beliau beli, aduh saya lagi sibuk banget gitu di konsultan, saya rada riuh harus beli ke Medan, ternyata repeat order sampai 5 kali, dan Mbak ini keren banget, udah Lanis, kamu jadi stokis aja, tapi saya nggak niat bisnis, udahlah, kalau kamu nggak niat bisnis nggak apa-apa, jadi kamu nggak usah riuh kalau ada yang beli, katanya, nanti kamu bisa ada cashbacknya, kamu nanti bisa dapat trip dan lain-lain lah ya. Akhirnya singkat kata nggak mikir panjang, udah saya beli menjadi stokis untuk pembelian yang ketiga. Terus beliau datang ke rumah saya, beliau semangat dengan mengadakan launching gitu ya, tapi saya semangat ngecek kulit beliau gitu ya, bener nggak sih keriputnya itu nggak ada dan lain-lain. Dan memang bener, foto yang di kanan yang tadi teman-teman lihat itu benar teman-teman, keriputnya itu betul-betul signifikan berkurang, jauh lebih kenyal, jadi memang keren banget. Nah, Utsukushi ini artinya cantik dari dalam, terbuatnya dari salmon mild DNA. Nah, gampangnya teman-teman tuh kalau pengen cantik, kalau yang perempuan biasanya kan kayak Krisdayanti ya, disuntik ikan salmon. Nah, tapi suntik itu balik lagi kayak tadi stem cell sakit, biayanya juga lumayan gitu kan.
Belum lagi kadang suka bengkak-bengkak, jadi nggak bisa langsung keluar rumah. Tapi ditambahin Takara kombu hukoidan, ya, sebuah jamur yang betul-betul sangat bisa membantu untuk orang-orang yang CA, yang tumor itu kondisinya jauh lebih baik, ya, seperti itu. Dan juga baik Subarashi dan Utsukushi itu Daltonnya itu kecil ya, artinya benar-benar mudah diserap oleh tubuh kita. Nah, apa yang terjadi kalau kita minum Utsukushi, teman-teman? Kita akan bertambah natural killer cell-nya, naik 15%. Ya, natural killer cell ini kayak pembunuh alami, dia bisa membedakan mana sel yang harus dibunuh, mana yang tidak. Kalau sebetulnya ya, di dalam tubuh kita itu ada dua kan, tadi Pak Yusuf ceritakan, satu T cell, satu natural killer cell. Kalau T cell, misalnya ada sel CA di dalam tubuh kita, sel CA ini menurut dokter Tifa, saya juga belajar, itu makin lama makin pintar. Jadi kalau ada T cell atau mau di kemo, dia tuh bisa pura-pura mati gitu. Pura-pura jadi sel sehat. Nanti nggak jadi, begitu di kemo, dia hidup lagi gitu. Demikian juga dengan T cell, kalau dia ketemu T cell, dia pura-pura jadi sel sehat. Itu bisa seperti itu. Jadi dokter Tifa itu kan dokter yang mempelajari tentang kanker ya, salah satunya. Dia tahu banget selnya yang diselidiki sama dia tuh kayak kejar-kejaran pinter-pinterannya. Memang dokter Tifa tuh pinter banget, tapi dia ngerasa, waduh, ini makin ketemu sel kanker tuh makin pinter, makin tahun tuh makin pinter gitu ya. Nah, tapi kalau natural killer cell ini tidak bisa dibohongi oleh sel CA. Jadi dia bisa tetap tahu, lo bohong, lo pura-pura lo jadi sel sehat, lo pura-pura mati padahal belum. Tetap aja akan dibunuh oleh sel CA. Nah, kalau kita minum Utsukushi, sel CA kita tuh natural killer cell kita tuh naik 15%. Jadi akan membunuh sel CA, sel tumor ataupun virus-virus lain, virus COVID, virus flu dan lain-lain. Karena kan virus nggak ada obatnya kecuali imunitas tubuh kita sendiri. Seperti itu, teman-teman. Jadi dia bisa nembak-nembakin dan tembakannya itu jitu kepada yang memang harusnya nggak ada di dalam tubuh kita. Nah, ini salah satu contoh aja dari jurnal ya, bagaimana natural killer cell itu fight cancer. Ya, kemudian di jurnal berikutnya juga bisa dilihat ya di slide setelahnya, misalnya natural killer cell ini merupakan terapeutik yang digunakan untuk treatment solid tumor. Jadi benar-benar tumor yang udah solid ini bisa menggunakan natural killer cell. Dulunya tuh bahkan kalau menurut dokter Yulia ya, dokter gigi kemarin, orang tuh jarang belajar natural killer cell. Tapi Jepang ini dari tahun 1969. Nah, di Washington University itu baru belajar saat-saat ini ya, baru digunakan oleh riset. Dan tidak, kalau menurut Dr. Luigi, tidak ada obat pun yang mempunyai paten anti tumor agent. Bukan berarti kita menyembuhkan tumor dan kanker ya, tapi dengan natural killer cell kita yang menjadi lebih banyak. Seperti itu teman-teman ya, intinya dia akan fight cancer. Nah, ini Dokter Olaf yang pernah datang ke AFC Indonesia itu sampai bilang, wah, Utsukushi ini memang produk yang ajaib ya. Jadi superfood tapi punya paten gitu. Sementara obat sendiri nggak ada patennya untuk anti tumor agent. Nah, ini dia, karena memang paten pertamanya kalau tadi regenerasi sel, kalau di Utsukushi adalah anti tumor agent. Ya, kemudian yang kedua meningkatkan imunitas tubuh seperti yang tadi saya ceritakan ya, menaikkan untuk membantu orang-orang tidak terkena COVID atau yang sudah terkena COVID pun akan dibantu gitu ya, karena imunitas kita sehat. Dan yang ketiga itu therapeutic agent hepatitis C. Nah, saya selalu ingat Karyana sama ya, Karyana nanti akan sharing juga. Awalnya nggak tertarik bisnis ini, tapi salah satu yang membuat beliau transform itu salah satu pokoknya ada membernya ya atau customernya yang perutnya itu udah besar, sudah kurus gitu ya. Setelah minum ini perutnya mengecil, kempes dan jauh lebih sehat. Ada hepatitis. Nah, ini terbantu banget dengan Utsukushi. Dan ini paten, jadi pasti terjadi. Ya, hatinya akan jauh lebih lunak, otomatis inflamasi atau pembengkakan di perutnya pun berkurang. Nah, cerita tentang CA dan tumor ini adalah salah satu contoh. Ya, ini Ananda Wanda usia 13 tahun, tumornya semakin mengecil ya, bahkan dari foto ya, radiologinya juga terlihat semakin mengecil. Kemudian kalau kita bahkan bisa digunakan untuk menurunkan berat badan, tentunya disertai dengan pola makan yang lebih sehat serta olahraga, ya, pola hidup yang lebih sehat. Nah, ini ada juga benjolan di leher, akhirnya juga berkurang signifikan ya, bahkan nyaris tidak ada ya. Ada kanker lidah ya, ada
tumor di mata seorang anak ini juga alhamdulillah kondisi matanya jauh lebih baik, teman-teman. Terus ini ada yang kena soda api ya wajahnya. Nah, alhamdulillah bisa mulus lagi. Ini ada benjolan lagi di leher, seorang anak juga akhirnya juga signifikan hilang. Seperti itu, teman-teman. Terus ini ada yang kena komplikasi gangguan hati dan ginjal yang berefek pada kulit, jauh lebih mulus, apalagi kalau untuk jerawat ya. Kalau hanya untuk jerawat, saya juga jadi, oh ya, saya udah nggak pernah jerawatan lagi gitu ya. Secara tidak sadar itu benar-benar membantu kesehatan dan juga penampilan di kulit kita. Seperti itu, teman-teman semua. Nah, ini produk ketiga, ini adalah serum. Nah, teman-teman tentu kenal dengan serum SK2 ya. Nah, SK2 itu diciptakan oleh perusahaan yang sama. Ya, diciptakan oleh perusahaan yang sama ya, dengan pembuat Sensesuru ini. Nah, bedanya Sensesuru ini ada patennya. SK tuh dulu setiap saya mau beli itu nggak jadi, selalu mikir beli nggak, akhirnya nggak beli gitu ya. Akhirnya Tuhan tuh baik, saya bisa dapat Sensesuru secara gratis. Yang kerennya produk serum ini dalam waktu 2 minggu terjual 15.000. Sampai CEO SK2 itu pengen tanya ke CEO AFC Indonesia, dengan cara apa sih dalam kondisi pandemi kamu bisa menjual serum 15.000 gitu ya, dalam waktu 2 minggu aja. Nah ternyata Sensesuru ini terbuat dari marine placenta dan salmon DNA, artinya bahan-bahan yang digunakan di Subarashi dan Utsukushi itu dipakai lagi di serum ini, ditambah dengan bahan-bahan lainnya yang memang sudah terbukti juga bagus ya. Dan patennya ini sih yang bikin orang melek terhadap serum ini. Apa? Biasanya ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak kadang-kadang nggak fokus terhadap kulit wajah, tapi kalau ada flek hitam, pastinya kita pengen dong flek hitam kita berkurang atau bahkan hilang. Nah, ini paten mengurangi signifikan flek hitam, dan saya sudah buktikan di kulit saya. Kedua adalah anti alergi, artinya orang yang jerawatan, yang berminyak, yang kering, ini bisa pakai ini. Yang ketiga adalah melanin production inhibition, artinya produksi melanin kita itu bertambah banyak, otomatis kulit kita akan bertambah glowing, bertambah putih ya. Dan yang keempat adalah hair restoration, jadi rambut kita itu tumbuh. Nah, saya perkara hair restoration, kalau saya kan tekanan darah normal ya, alhamdulillah nggak ada komorbid karena jadi polisi kesehatan itu kali ya. Cuma saya tuh punya satu penyakit yang nggak kelihatan sebetulnya ya. Jadi saya punya botak koin atau bahasa kerennya alopecia. Itu bisa karena autoimun, bisa juga karena alergi. Saya sudah ke dokter, baik autoimun maupun alergi itu nggak ada apa-apa gitu ya. Cuma rewel lah ya perempuan walaupun pakai kerudung, pengennya nggak ada botak koin walaupun cuma 3 gitu tetap aja gitu, gemes gitu kan. Jadi tinggal ke dokter, nanti disuntik sama dokter. Nanti kalau saya misalnya agak stres atau kecapean itu biasanya kambuh gitu ya, suntik lagi tumbuh lagi. Suami saya sebetulnya udahlah nggak apa-apa katanya, bahkan kamu botakin aja nggak ada masalah gitu kata dia. Cuma ya saya tetap aja suka suntik-suntik gitu. Nah setelah minum, waktu itu belum ada Sensesuru ya, setelah minum Subarashi itu saya udah nggak pernah suntik lagi ke dokter. Jadi emang keren ya. Patennya itu, yaitu saya udah buktikan 20 tahun dengan produk lainnya. Produk lainnya tuh keren-keren, keren-keren. Ini super keren. Oke, berikutnya Pak Yusuf. Nah, di slide berikutnya, ya ini yang berjerawat, terus ini flek hitamnya berkurang kan, signifikan ya. Dan di slide berikutnya ini, rambutnya tumbuh ya, karena memang paten menumbuhkan rambut untuk bapak-bapak yang botak bisa ya. Kalau disuntik pakai cara saya nggak bisa, karena itu hanya untuk alopecia ya. Kemudian yang luka juga, alhamdulillah juga bisa dibantu ya. Nah, ini foto before after saya yang saya sebetulnya juga nggak puas banget, dalam arti kalau menurut saya before after itu harus difoto di kondisi yang sama ya. Jadi before-nya ini saya di kereta api dari Malang ke Surabaya ya, mau pulang naik pesawat di Surabaya, terus saya foto, saya minta suami saya foto. Pas saya lihat saya kaget sendiri, ya Allah kulit saya udah begini amat gitu ya. Perasaan jauh lebih cakep dari ini, GR-GR-nya saya gitu ya. Nah makanya akhirnya waktu CNI ada foto itu udah nggak usah mikir panjang, beli aja gitu. Orang saya masih jadi trainer gitu kan. Nah foto yang pengennya saya foto afternya tuh saya naik kereta api lagi di jam sore segitu, terus saya foto lagi, baru saya agak yakin gitu ya. Yang kedua ini diambil oleh Mas Agung karena dia ngelihat perubahan. Ya saya agak curiga juga sih dengan foto beliau, tapi teman-teman nanti lihat langsung aja saya ya. Saya sendiri sih merasa perubahannya, tapi intinya ginilah, saya nggak sejelek yang sebelah kiri sebenarnya, walaupun ini foto nyata ya. Yang sebelah kanan ini nanti tanya aja sama Mas Agung. Yang jelas sih dia bilang dia memang pakai
kamera Samsung dan nggak pakai apa namanya? Nggak pakai filter. Itu kata dia. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan sharing. Nah, ini sertifikat yang dimiliki, yang jelas organik ya. Artinya tidak ada bahan kimia, tidak ada hormon ya, bebas hormon, ada sertifikat free sales. Jadi memang produk ini bisa diperjualbelikan dan bebas dari radiasi nuklir. Nah, yang keren lagi produk ini sudah ada di BPOM. Jadi di Indonesia itu sudah sah gitu ya. Dan lebih keren lagi ada di MIMS ya. MIMS itu adalah buku referensi dokter untuk memberikan resep. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang bisa mengganti atau dalam hal reimbursement suplemen ini bisa diganti teman-teman, enak ya. Tambah keren lagi sudah di-approve FDA. Nah, agak gampang di-approve FDA karena FDA itu adalah BPOM-nya Amerika ya. Dan produk ini sudah halal walaupun halalnya dari Jepang karena untuk halal di MUI itu butuh waktu dan 2 tahun kita pandemi. Dari MUI-nya nggak bisa cek ke pabrik di Jepang. Ya, sekarang ini masih di dalam proses. Nah, dari situ saya mempelajari ini apa sih gitu. Mau nggak mau kan belajar lah ya tentang perusahaannya ya. Nah, ternyata ini namanya AFC teman-teman, Asayama Family Club gitu ya. Asayama itu nama foundernya gitu ya. Berdirinya tahun 69, pastinya sudah jauh lebih senior ya dibandingkan teman-teman semua ya. Kemudian sudah masuk Tokyo Stock Exchange, artinya sudah masuk pasar terbuka Jepang yang dia harus mempunyai 200 triliun ya Pak Yusuf ya untuk bisa masuk Tokyo Stock Exchange. Coba 200 triliun itu teman-teman bayangin sebanyak apa gitu uangnya. Makanya perusahaan ini secara finansial sehat dan ini bisa terlihat di indeksnya ya, bahwa indeksnya itu walaupun dalam pandemi cenderung kondisinya naik gitu, seperti itu. Nah, teman-teman pengen tahu dibawa ke Indonesia oleh siapa? Oleh seorang yang ada di tengah ini, namanya Pak Ernest ya. Pak Ernest ini tadinya sudah sukses di Amerika ya. Kalau ceritanya Pak Yohanes, beliau itu orang yang sudah terlahir kaya sih di Indonesia. Tapi dia meniti hidupnya di Amerika, mulai nggak punya perusahaan, from zero to hero, akhirnya dia punya perusahaan besar. Terus akhirnya satu saat kan kalau kita udah mampu banget, terus kayaknya kita kan pengen bermanfaat buat lebih banyak orang lagi ya. Nah, istrinya tuh bermimpi bahwa di Indonesia ini ada lilin-lilin dan lilin-lilin di pulau-pulau Indonesia gitu ya. Singkat kata, intuisinya udah deh kita pulang aja ke Indonesia, bikin Indonesia lebih sejahtera gitu ya. Nah, kalau saya sebelum memilih bisnis ini, saya sudah melakukan sholat istiqoroh, sama Pak Ernest juga bertanya dulu pada Tuhannya, akhirnya mantap menjual perusahaannya di Amerika dan beliau memulai dari nol di sini. Demikian juga yang tadi saya ceritakan tokoh tentang Mbak Eni. Mbak Eni itu sudah top 10 di perusahaan sebelumnya. Sudah posisi enak banget sebetulnya ya, paling sedikit 150 juta sebulan gitu ya. Tapi ya udah lama banget gitu, kadang-kadang orang butuh tantangan, tapi ya nggak mudah ya meninggalkan perusahaan yang sudah dicintai, dan beliau saya tahu banget dalam kondisi lagi misalnya ada persoalan di perusahaan tersebut ya, namanya juga perusahaan, dia tuh bisa bangkit lagi jadi leader, jadi dia selalu bangkit lagi, misalnya ketika lesu ekonomi dia bangkit lagi, jadi udah teruji lah, makanya saya nggak banyak kata, saya langsung beli aja, karena saya udah lihat banget ketangguhan beliau gitu ya. Beliau pun bertanya kepada pendetanya gitu, apakah memang ini jalan hidupnya? Akhirnya jawaban pendetanya tuh, pintu lamamu sudah ditutup, ini pintu barumu untuk memberkati banyak orang. Makanya dia berani datang dan menyatakan resign, walaupun sebetulnya bisa diwariskan ya, dan dia memulai hal baru di sini. Itu Pak Ernest itu gampangnya adalah raja sedekah teman-teman. Itu yang bikin saya juga klik dengan perusahaan ini. Yang sebelah kiri adalah Pak Michael Tampi ya, yang lebih ramping, lebih kecil tuh Pak Michael Tampi. Beliau itu juga sama sih, udah konglomerat, beliau udah salah satu direksi di MRA Group ya, yang pegang Häagen-Dazs, kemudian juga yang pernah bawa mobil Ferrari ke Indonesia ya. Nah, sebelahnya adalah Pak Niko, menurut saya beruntung banget AFC Indonesia ini punya Pak Niko, seorang GM yang mau turun ke bawah membantu member-membernya membangun bisnis ini gitu ya, dan sangat care gitu ya kepada orang-orang yang lagi down. Beliau tuh biasanya akan japri-japri lah, pokoknya kelihatannya tegas gitu ya, tapi orangnya menurut saya hatinya baik banget. Nah, apa sih teman-teman harus tahu juga ya visinya apa. Nah, karena saya itu tadi dengan background saya sebagai trainer, dulunya kan saya sering dipanggil di beberapa perusahaan direct selling ya. Jadi saya bisa membandingkan juga ya visi dari
AFC ini pengen jadi direct selling terbesar dan terpercaya. Menurut saya sih ini bisa dipercaya ya. Produk-produknya inovatif, tadi sudah dibuktikan di tubuh saya sepanjang 20 tahun saya minum aneka nutrisi ya. Kemudian dengan sistem bonus terbaik, itu juga saya bandingkan dengan perusahaan Mbak Eni sebelumnya ya. Pembayaran bonusnya sebulan 2 kali aja udah bikin happy. Di sini pembayaran bonusnya setiap hari teman-teman ya. Dan perharinya tuh 120 miliar. Nah, itu visinya. Dan itu saya bisa buktikan karena itu tadi ya, saya menjadi speaker di beberapa perusahaan direct selling. Kemudian misinya menjadi wadah transformasi berintegritas. Jadi memang kalau mau sukses di sini teman-teman harus pegang integritas ya, dengan potensinya yang tidak terbatas. Oke, itu adalah tentang perusahaan. Nah, ini yang bikin klik yang tadi saya ceritakan. Pak Ernest itu pernah ditanya, apa sih yang membuat AFC itu dalam waktu 4 tahun begitu banyak penghargaan yang diterima gitu ya. Salah satunya adalah pembayar bonus terbanyak, yaitu 120 miliar per hari. Pak Ernest bingung jawabnya, strategi apa yang digunakan ya. Jadi beliau hanya menjawab strateginya adalah berbagi. Nah, beliau ini disebut sama Dr. Luigi sebagai Raja Sedekah. Saya lihat deretan deretan sedekahnya itu bukan hanya ini. Kalau Health Center Lombok ini yang terakhir yang diresmikan oleh Menteri Kesehatan. Belum lagi Ibu Helennya tuh punya mimpi bikin 100 rumah yatim piatu. Jadi rumah-rumah yatim piatu yang udah nggak bagus itu dirobohkan, dibikinlah gedung dan targetnya 100. Kalau yang paling saya agak keren banget itu ya Raja Sedekahnya. Ketika bulan Ramadan Pak Ernest itu bikin 50 rumah untuk diserahkan atau untuk diberikan kepada yang lain. Sementara kita lagi lagi belajar berbagi sembako, beliau berbagi rumah. Nanti kalau teman-teman ketemu itu beliau memang humble dan baik banget ya. Itu terasa banget lah. Oke, slide berikutnya mudah-mudahan teman-teman jadi lebih mengenal tentang perusahaan ini. Ini dia penghargaan yang tadi yang bikin orang lain kaget gitu ya. Di tahun 2020 mungkin umur perusahaan ini juga di Indonesianya ya baru 1 tahun mendapatkan best selling produk ya di tahun 2020 dari AP2LI dan dari Helmi atau Mimi Award. Kemudian di tahun 2022 itu pertumbuhan member terbanyak dan juga produk of the year juga ya dari Helmi Atamimi Award. Nah, di Singapura AFC ini hanya bisa tapi nggak bisa Subarashi ya. Produk-produk lain dari AFC kalau di Singapura itu dapatnya di Guardian, kemudian di Watson karena memang tidak menggunakan direct selling. Dan itu brandnya nomor 1 di Singapura itu AFC. No, please. Oh. Oke. Nah, di berikutnya freeze. Nomor 1 di seluruh dunia. Jadi AFC Indonesia itu jadi ranking 1 dari 13 negara yang ada AFC-nya. Ya, tadinya kita ranking 3 dari 8 negara, tahun berikutnya ranking 2 dari 9 negara. Tahun terakhir kita ranking 1 dari 13 negara. Sampai Jepang akhirnya wah luar biasa ya. Ternyata kan sistem direct selling itu tadinya nggak disetujui oleh AFC Jepang. Karena kan orang Jepang itu sangat komplain ya. Sekali A ya harus rules-nya A. Jadi Pak Ernest itu berdoa ya. Terus diceritain kenapa sih? Karena kalau misalnya lewat Watson, lewat Guardian, saya sih suka-suka aja. Cuma saya kan pengen membantu rakyat Indonesia yang modalnya itu nggak besar bisa sukses. Nggak harus punya perusahaan sebesar Watson. Nah itu butuh waktu dengan doa dan usahanya itu 1 tahun baru disetujui. Itu pun dengan ketawa-ketawa gitu ya. Orang Jepang mentertawakan kamu kayaknya nggak mungkin sukses deh. Tapi ternyata jadi nomor 1 gitu ya dari 13 negara ya. Ditambah rekor muri tahun 1010 launchingnya sudah ketika launching sudah dihadiri 1010 orang ya di kapal pesiar ya. Kemudian pada saat tidak mudah dikirim ke Indonesia biasanya lewat kapal, udah Pak Ernest nggak pikir panjang dikirim pakai pesawat ya biar bisa orang-orang yang terkena COVID pada waktu itu dan juga penyakit-penyakit lainnya itu bisa segera terbantu dengan produk ini. Pada saat itu member-member yang sehat gitu kayak saya ya udah kita ngalah, kita nggak minum ya. Mendingan buat member-member yang benar-benar ya lagi memperjuangkan kesehatannya. Dan juga ini yang tadi saya sudah sampaikan ya, pembayar bonus terbanyak karena 1 hari membayar 120 miliar. Itu seperti itu. Oke.
Di slide selanjutnya, ini nanti sebuah video aja yang menggambarkan bagaimana spirit of samurai ya ketika kita direkognisi. Nah, teman-teman, ini yang akhirnya menjadi saya, bahkan ketika saya mengenal Karyana, saya sudah jadi stokis. Saya melayani siapa yang datang, tapi saya tuh belum begitu tertarik ya. Tapi kan saya nggak cerita. Jadi maksudnya gini, kalau pada saat kita belum tertarik bisnis, ada orang yang datang ke kita, ya udah kita layani aja sebaik yang kita bisa. Tapi saya nggak akan cerita pada saat itu ke Karyana. Karyana saya tuh belum tertarik sama bisnisnya gitu. Yang ada ya saya ajak Zoom Karyana gitu ya. Terus ayo dong Karyana, kok cepet banget ya bisnisnya bisa 400 juta 3 bulan. Ayo dong Karyana jadi speaker. Pokoknya memberikan yang terbaik. Sampai anak saya bilang, udah deh kayaknya mama nggak bisa deh inputnya sama aku. Mama kan gaptek. Jadi anak saya setiap malam yang mendampingi, memang Karyana luar biasa kecepatannya ya. 36 box seingatku tuh saya harus reload tiap hari ketika saya jadi stokis. Nah, tapi yang bikin saya setelah jadi stokis gitu sambil ngejalanin konsultan yang lagi padet-padetnya gitu ya, dibantuin anak, suami saya bagian packing gitu ya. Saya bagian orang tuh biasanya tertarik joinnya tuh karena ada saya gitu ya. Nah, ketika tertarik bisnis itu sebetulnya karena melihat Mbak Eni itu mulai dari annual rank pas saya join gitu ya. Beliau tuh hanya dalam waktu 8 bulan jadi shogun. Saya ngelihat di Facebooknya kaget. Perasaan saya 2 bulan yang lalu ketemu dia ngasih tahu penghasilan per hari ini ada 7 juta per hari, 10 juta per hari. Kok tiba-tiba jadi shogun ya, waktu itu masih samurai. Cepet banget sih saya bilang gitu. Tapi saking sibuknya saya cuma bilang, itu kan Diko dari direct selling, saya kan biasa B2B, jadi udah saya nggak ada waktu gitu. 2 bulan dari situ beliau direkognisi jadi daimyo. Dengan bonus 1,8 miliar, saya mulai, wah ini saya kayaknya harus memperhatikan bisnis ini lebih serius gitu. Apalagi pas saya tahu, ya maksudnya saya udah tahu, tapi perbandingannya aja di perusahaan lama, beliau butuh waktu 13 tahun. Makanya kalau ketangguhan itu luar biasa lah Mbak ini ya. 13 tahun baru bisa, kalau di sini Bushido-nya ya, di sana jadi top leadernya. Butuh waktu 13 tahun. Di sini beliau itu nggak nyampe 2 tahun ya jadi Bushido-nya. Nah teman-teman, Bushido tuh bonus tahunannya aja 3,5 miliar. Itu yang bikin, waduh, ini saya memang konsultan saya lagi jalan bagus-bagusnya. Makanya kalau saya lakukan sholat istiqoroh gitu ya. Berkali-kali di konsultan, saya posisi klien sudah datang kepada saya. Jadi udah nyaman gitu ya. Saya tinggal, apalagi ini hobi saya gitu ya. Jadi trainer dan coach kan hobi saya. Di sini saya harus mulai dari nol. Tapi kalau sudah hasil sholat istiqoroh, ya udah, Bismillahirrahmanirrahim saya mulai gitu. Walaupun nggak dari awal saya join seriusnya, apalagi suami saya udah mendukung juga ya, lebih enak gitu. Ya udah, saya mulai dan bareng dengan suami saya. Ceritanya seperti itu teman-teman ya. Akhirnya saya mulai ngelirik-lirik bisnisnya. Nah, ini saya pengen sharing ke teman-teman, nanti Karyana bisa tambahin. Intinya kalau teman-teman bikin janji jiwa, kopi kenangan, itu kurang lebih modalnya berapa? Coba ditulis, ayo ditulis biar nggak bosen, dari saya aja. Modal janji jiwa dan kopi kenangan berapa ya teman-teman? Halo? Halo, Mbak Mona berapa Mbak? Modal janji jiwa, oke 200 juta. Oke, kalau KFC berapa KFC? Ada yang 100 juta, Mbak Elisa. Oke, kalau Indomaret berapa Indomaret? KFC 1,5 miliar, wow. Indomaret 500 juta ya, McDonald apalagi ya. Nah itu Indomaret benar sekitar itu, tapi belum tanahnya, belum dan lain-lain, dan rata-rata balik modalnya atau BEP-nya itu, break even point-nya tuh di tahun keempat. Itu karena saya punya teman yang punya 4 Indomaret ya, jadi kayaknya tuh dia bilang kayaknya kaya gitu ya. Tapi ya modalnya besar, mana dia pinjem bank lagi, ya Allah ya, seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang kita bandingkan dengan AFC ya. Seperti apa sih modalnya? Apakah butuh ratusan juta atau miliar? Nah, ternyata enggak, karena sebetulnya kita gratis biaya investasi. Kenapa? Memang teman-teman mengeluarkan uang seperti saya ya, mulai dari beli 2 box gitu ya. Tapi kan itu saya minum. Kalau saya nggak jalanin bisnisnya juga nggak apa-apa. Orang itu produk pun harganya segitu. Jadi nggak lebih murah, nggak lebih mahal gitu ya. Tidak ada target tutup poin ya. Itu yang Mbak Eni cerita, aku sudah enak nih 150 juta per bulan. Tapi ada target tutup poin, aku nggak tega sama
sama timku yang di bawah gitu. Karena dia kadang-kadang harus jual tanah untuk tutup poin itu karena udah menjaga, udah di middle, sayang kalau harus turun lagi. Nah, itu yang bikin dia nggak tega. Terus ini berlaku selamanya. Selama teman-teman ini integritas menjalankan bisnis ini dengan benar, teman-teman itu sudah join di AFC. Teman-teman ibaratnya sudah punya Watson and Wyatt, sudah punya Guardian walaupun nggak punya toko sebesar itu, ya. Kemudian dapat di-upgrade. Nah, jadi sesuai dengan kondisi keuangan kita. Saya kan juga awalnya dari beli 2. Karyana pun seperti itu, ya. Kemudian belanja lagi, kalau kita belanja lagi dapat cashback. Nah, kenapa saya berani waktu saya COVID ya mempertahankan nyawa kami, orang tua, maksudnya suami istri di situ, anak-anak di rumah sendirian kan kasihan. Kami beli 24 box nggak mikir karena mempertahankan nyawa dan ada cashback gitu kan. Jadi ya sudahlah, nyawa itu nggak bisa dibeli dengan uang ya. Belum lagi kalau kita mereferensikan ada bonus referensi. Itu kenapa sih harus join bersama kami? Apalagi kalau teman-teman mendengarkan ya Presiden RI tahun depan itu seperti apa. Tapi saya sebagai pengusaha menyampaikan bahwa seorang pengusaha itu harus bilang bahwa tahun depan cerah karena dia membawa banyak orang gitu. Jadi mindset kita tuh harus positif dulu ya, biar rezekinya juga masuk ke kita gitu. Ekonomi tetap dibaca, tapi kita yakin bahwa kita tetap cerah, apalagi kalau teman-teman bergabung bersama AFC, ya. Oke, join modalnya paling kecil 3.300.000, paling besar 19.800.000, ya. Di tengah-tengahnya 9.900.000. Penghasilannya kalau kita mulai dari 3.300.000, penghasilan kita 45 juta. Nah, itu dia potensi penghasilannya ya, dengan hanya mulai dari 2 box. Kalau kita mulai dari Safir, potensi penghasilannya 210 juta. Kalau langsung main bisnis, itu saya sarankan teman-teman langsung ambil 12 box ya, karena potensi penghasilannya 660 juta. Oke, nah ini biar lebih clear ya. Ini teman-teman kalau misalnya teman-teman join mulai Ruby, teman-teman mulai dengan 2 box ya, dengan 3.300.000 atau 3.400.000. Saya lebih suka membandingkan yang paling murah atau langsung aja ke Diamond ya. Kalau teman-teman Diamond, teman-teman itu 20.400.000 ya kalau produknya antara Subarasi dan Utsukushi dengan 12 box. 20.400.000 ini menjadi nilai yang kecil kalau teman-teman bandingkan dengan 200 juta untuk bikin gerainya kopi cafe gitu ya. Untuk bikin KFC, untuk bikin Indomaret yang break even point-nya 4 tahun. Di sini ada yang dalam 1 hari bisa break even point, teman-teman. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada, ini harusnya tadi di depan ya, ada bonus apa aja sih? Nah, itu tadi ya, ada bonus harian. Nah, bonus harian sendiri ada 3 ya, direct sponsor, ada bonus pass up, dan bonus pairing. Kemudian ada bonus bulanan. Bonus bulanan itu namanya bonus unilevel ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit-sedikit ya, dan satu lagi ada annual rank atau bonus tahunan. Nah, bonus tahunannya Karyana ini paling tinggi di sini ya, yaitu 575 juta. Gitu, keren ya. Tepuk tangan buat Karyana. Next-nya silakan Pak Yusuf. Nah, ini saya akan jelaskan sekilas saja apa sih yang disebut dengan bonus direct sponsor. Saya biasanya menyampaikan seperti ini. Kalau teman-teman Ruby merekrut 1 Ruby ya, teman-teman itu dapatnya 300.000. Nih teman-teman lihat yang merah, ngerekrut yang merah dapatnya 300.000. Tapi kalau teman-teman Diamond dengan modal 20.400.000 dan mindset kita bisnis, maka teman-teman dapatnya 550.000. Kerjanya sama, dapatnya beda. Apalagi kalau Ruby ngerekrut Diamond, kita dapatnya 1,8. Tapi kalau kita Diamond, ngerekrut Diamond, kita dapatnya 3.300.000. Dan bahkan 1 Diamond merekrut, misalnya saya Diamond, merekrut malam itu 2 Diamond, saya langsung dapat 8.400.000. Ini salah satu partner kami pernah ya, joinnya langsung Diamond, kemudian dia dalam waktu 3 minggu bisa merekrut 6 Diamond, otomatis dia dapat 8.400.000 kali 3 atau 25.200.000 dalam waktu 3 minggu. Dia tambah lagi 1 minggu dia berhasil dapat 8 diamond, dia dapat kurang lebih 36 jutaan plus dapat bonus Dubai. Ini kisah nyata ya teman-teman ya. Ini tadi udah diceritain ya Pak Yusuf, potensi penghasilan. Oh, dari bonus pairing itu tadi ya. Nah, ada lagi bonus pairing. Bonus pairing itu terjadi kalau ada perkawinan antara by system ya. Jadi kita nggak usah ngawinin, perkawinannya by system. Misalnya ada 1 orang beli 1 ruby di sini di kiri, kemudian beli 1 ruby di kanan, maka itu dihitung 300.000 per paket.
Begitu. Kalau kita posisinya diamond. Kalau kita posisinya ruby, kita dibayarnya 100.000 ya Pak Yusuf ya. 150.000. Itu bonus pairing ya, dan bonus pairing, bonus rekrut itu dibayarnya harian. Oke, selanjutnya Pak Yusuf. Selanjutnya ini adalah bonus tahunan yang membuat saya menengok ke CNI tadi ya. Paling sedikit memang Toreda 5 juta ya. Syaratnya harus 100 pairing ya. 100 paket kanan kiri. Kalau Ronin itu dikasih 25 juta, Samurai 75 juta. Ini yang Karyana akan dapatkan di tahun ini 575 juta. Belum lagi posisi per kemarin itu nggak tahu ya per hari ini ya. Per minggu lalu tuh Karyana 4,5 miliar ya profitnya. Ditambah ini ya udah bakal 5 miliar lebih lah nanti ya. Ketika beliau nanti naik panggung itu mungkin udah 6 miliar. Amin ya, seperti itu. Nah, kalau Daimyo 1,8 yang bikin saya wow, keren banget sih, ini cuma 10 bulan jadi Daimyo ya. Bushido 3,5 miliar dan sudah ada 11 atau 12 orang Bushido ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sebelum saya berikan ke Karyana ya, nanti Karyana bisa cerita kenapa sih harus join malam ini teman-teman. Karena seperti ini ya, kayak saya kan nggak ngerti apa-apa, cuma karena tertarik produk saya join, jadi saya dapatlah nomor 1 di sini. Kalau saya nanti udahlah saya mikir lagi, ini mahal ya, ini itu, saya jadinya nomor 4. Nah, saya tuh kan orangnya udahlah, kayaknya nih ini bisa dipercaya, udah beli aja. Apalagi saya pengen kulitnya keren gitu kan. Saya beli, saya posisi nomor 1. Jadi ketika saya nomor 1, ketika ada Mbak Mita dan Mbak Mita itu ngerekrut Karyana, otomatis kan saya jadi bersama Karyana gitu. Tapi kalau saya tunda malam itu dan Mbak Mita join duluan, ya saya bisa jadi nomor 5 gitu. Seperti itu teman-teman. Dan bisa jadi saya nggak satu line. Ya memang ini bisnis jodoh perjodohan juga ya. Tapi artinya kalau kita bisa cepat, kenapa kita memilih lambat. Nah, hari ini masih ada, kalau kita langsung diamond, teman-teman dapat hadiah 2 box. Dan kalau teman-teman memilih safir, teman-teman akan dapat 1 box Utsukushi. Ya, itu sharing dari saya ya. Saya akan berikan waktu ke Karyana. Karyana boleh sharing, mungkin nggak usah pakai slide ya, tapi boleh sharing ya untuk memberikan semangat ke teman-teman semua. Silakan Karyana. Ya, makasih Kak Anis sama Pak Nih. Tadi Kak Anis sudah jelasinnya, udah keren banget, itu udah lengkap banget dan komplit banget ya teman-teman ya. Jadi aku nggak perlu nambahin banyak. Aku cuma mau bilang seperti ini teman-teman. Kalau suatu produk dia memang bagus, marketnya gede, terus memang dibutuhkan banyak orang, dia mau dijual dengan cara apapun dia tetap akan laku, bener ya teman-teman ya, karena the best marketing plan itu pasti quality gitu loh ya. Jadi aku di sini cuma mau bilang sama teman-teman, kalau masuk ke AFC itu bener-bener 0% kerugiannya. Kenapa aku bilang 0? Karena pas masuk ke sini ibaratnya kita kayak beli barang aja, bener nggak? Kita beli barang, kememberannya udah gratis juga. Mau jalanin apa enggak, itu nggak ada paksaan sama sekali teman-teman. Bener-bener nggak ada paksaan sama sekali. Tapi darahnya kita orang Indonesia itu adalah udah darah MLM. Kenapa aku bilang darah MLM? Kayak gini deh, kita lihat bakso enak atau makan bakso enak, nggak usah disuruh sama orangnya pun kita akan cerita, bener nggak? Kayak misalnya ada kecelakaan di jalan, nggak usah disuruh pun kita akan jadi reporter, bener ya? Ada film bagus di bioskop atau apa, nggak usah disuruh sama produsernya pun kita promosiin ke orang. Jadi aku berpikir kalau misalnya memang jiwa kita udah seperti itu, jiwa kita adalah sharing, jiwa kita adalah bercerita nih sama orang, kenapa itu nggak dilakukan untuk menghasilkan sesuatu dan itu memang bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi di sini ketika aku berpikir bahwa produknya sendiri memang produk yang bagus, nggak usah peduli dia dijual secara MLM, nggak usah peduli dia dijual secara konvensional, karena dengan cara apapun, karena dia produknya bagus, itu tetap akan laku, bener ya, Kak Anis ya, Pak Nih ya. Karena itu teman-teman fokus aja ke nanti setelah kalian masuk, kita nggak akan paksa orang juga untuk dia cerita, kita nggak akan paksa orang juga untuk dia cari orang, jadi jangan terbebani dengan, kayaknya kalau aku masuk MLM nih, jangan-jangan setelah ini aku harus disuruh cari orang nih, jangan-jangan habis ini aku dijauhin orang nih, ngapain pikir seperti itu? Itu urusan belakang, benar-benar urusan belakang. Mau sharing nggak sharing itu nggak ada paksaan sama sekali di sini. Tapi ketika kalian coba produknya, kalian pasti pengen sharing gitu loh. Karena pas kalian coba, entah di keluarga lah, entah kalian sendiri,
pasti ada sesuatu yang kalian dapetin karena dia punya patennya itu. Nah, otomatis nih, pas kalian lihat ada orang sakit, pas kalian lihat ada orang yang misalnya apa, kalian pasti dengan sendirinya itu akan cerita. Itu yang aku bilang. Jadi jangan dijadiin beban dari awal karena dia MLM atau enggak. Pokoknya karena dia produknya bagus, ambil aja kesempatan ini. Mumpung dia dijalankan secara seperti ini, justru ini bisa menguntungkan kita karena nantinya kita bisa minum gratis. Aku cuma nambahin itu sih Kak Anis ya, karena kalau yang lain kan Kak Anis udah komplit banget. Karena kan banyaknya aku lihat itu sebenarnya orang bebannya tuh di MLM-nya sebenarnya. Karena rata-rata yang aku dapetin di kememberan, maksudnya di orang-orang Bangka atau orang-orang yang ketemuin tuh pasti ujung-ujungnya mereka melihat MLM pasti produknya jelek nih, pasti mereka dapat untungnya banyak, selalu digituin ke Anis. Jadi aku akhirnya bilang, udah deh kamu nggak usah lihat itunya, kamu lihat produknya aja deh. Kalau memang produknya memang sebagus ini, apa yang kamu peduli deh, dia mau di marketingin dengan cara apapun, memang market dia gede banget dan memang dia pasti laku banget kok gitu. Gitu sih Kak Anis. Baik, Karyana, makasih. Ya, teman-teman beruntung ya, malam ini ada Karyana dan buat saya pribadi juga beruntung ada Karyana ya. Walaupun Karyana mungkin joinnya tuh agak-agak bareng gitu ya, tapi luar biasa lah. Kita akan belajar banyak. Kan aku tuh menjadi saksi transformasinya Karyana gitu ya, dari seorang yang introvert. Jadi kalau teman-teman merasa aku kan pemalu, aku nggak bisa bicara gitu. Iya, itu Karyana dulu. Kalau teman-teman kan melihatnya sudah hebat gitu ya sekarang. Tapi dari dulu aku melihatnya hebat dalam arti ya menurut saya cantik gitu ya. Kalau tinggi baru tahu waktu pas ketemu, tinggi ternyata gitu ya. Terus rajin banget sih memang. Nah, cuma ya itu tadi saya kan nggak cerita di awal karena aku tuh nggak tertarik bisnis. Pokoknya saya bilang ke anakku apa yang di depan kita ya udah dilayani yang terbaik gitu ya. Kita baru buka-bukaan waktu kita bikin acara bareng Dorekels ya. Terus akhirnya kita kan mempotret kepribadian gitu. Wah, saya jadi tahu wah pasti dulu Karyana gemes gitu ya sama aku karena aku nggak secepat Karyana gitu ya. Tapi itu teman-teman seperti Karyana bilang kemarin kita nggak harus mulai dari sempurna gitu ya. Yang penting tuh jalan aja gitu. Saya juga nggak nyangka dari yang cuma tertarik kulit, akhirnya ini jadi bisnis yang kalau buat saya dengan suami jujur aja baru belajar gitu ya. Misalnya Karyana udah 4,5 miliar gitu ya. Kami tuh mungkin baru 1 miliar lebih. Tapi kan nilai itu buat orang lain juga besar gitu ya. Kemudian banyak lah teman-teman, banyak positifnya. Pokoknya berdoa sesuai agama masing-masing, pikiran positif, apa yang ada di depan dijalanin. Saya yang di depan dijalanin, ketemu Mbak Mita ya aku jalanin, ketemu Karyana dijalanin ya. Walaupun kan Karyana nggak tahu kalau kita dengan tanpa niat bisnis luar biasa gitu menghadapi kecepatan Karyana itu emang keren. Jadi menurutku tuh teman-teman beruntung lah. Saya selalu belajar lah dari Karyana ya, dari Facebooknya. Terus belum lagi ya, beliau nggak bisa IG awalnya, sekarang bisa IG. Nggak bisa bikin flyer nih kalau ada acara-acara kan harus ada flyer. Karyana nggak bisa bikin flyer, bisa bikin flyer. Nggak bisa bicara bukan hanya di online loh. Di Zoom aja sekarang udah keren banget. Kalau beliau jadi trainer udah mahal lah harganya. Begitu. Dan dari seorang ibu rumah tangga ya. Jadi artinya semua kita bisa. Karena gini, ketika aku pernah ketemu Karyana dengan teman yang berhenti di tengah, terus ngelihat aku lagi gitu. Yang awalnya aku bilang ikan oncoricus kata salmon aja nggak bisa gitu ya. Sekarang kan otomatis jadi lancar karena kita tiap hari berproses. Itu ya teman-teman semua beruntung dan Karyana kalau misalnya satu saat butuh mau Zoom kayak tadi kan sebetulnya aku dari Mbak Mona ya, Mbak Mona butuh mengundang orang. Saya sebarin, nanti Karyana gitu juga bilang aja kalau timnya ada butuh Zoom, Karyana siap, kami tinggal siapin flyernya Karyana kan udah ada, nanti aku tinggal ganti tanggal aja, kita kirim, jadi kan kayak ini dari Nabire dari mana-mana bisa join. Kalau yang jadwal umumnya memang Sabtu, setiap Sabtu. Itu teman-teman, silakan hubungi pengundangnya ya, karena hari ini kita memberikan satu kabar baik untuk tahun depan gitu. Tahun depan yang orang bilang seperti apa, tapi tahun ini adalah tahun baik ya. Tahun depan tuh tahun baik ya. Oke, kita foto dulu ya teman-teman sebelum kita mengakhiri acara malam ini dan teman-teman beristirahat. Boleh nggak semuanya dibuka kameranya? Kita memberikan penghargaan loh, ada Shogun loh di sini. Ayo buka kameranya. Ayo dibuka yuk kameranya yuk. Ini masih spotlight Pak Yusuf. Udah enggak ya? Oh ya. Oke. Silakan nanti biasanya Pak Yusuf ya yang ngatur fotonya. Silakan dibuka. Ada suaranya Pak Yusuf?
Oke, sebentar. Silakan dibuka videonya biar muncul di layar saya. Yes. Kenapa? Diambil aja semuanya nggak apa-apa. Oke. Oke ya, hitungan 1 sampai 5, setiap hitungan ganti gaya. Oke, siap. 1. 1. Oke, ya, lanjut. 2. Oke, Kalau Pak Yusuf maganya ya lanjut. teman-teman siap ya. 3. Oke, lanjut. 4. 5 paling heboh. Oke, lanjut. 5 terakhir paling Paling heboh heboh. teman-teman yang ceria. Cheese. Oke. Iya, Pak Markus luar biasa. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. semuanya. Makasih Mbak Riana, Mbak Tunggu ya, gabungnya teman-teman ya, jangan lama-lama. Terima kasih. Makin cepat makin